Pada pertemuan ini akan saya sampaikan tentang perseroan terbatas. Di pertemuan kemarin sebelum UTS kita bahas tentang PT perorangan ya. Ini tentang PT biasa yang akan saya sampaikan. Izin share screen. Perseroan terbatas pada mata kuliah kita aspek hukum dalam bisnis. Perseroan adalah badan hukum yang terpisah dan berbeda dengan pemiliknya. Yang dimaksud terpisah dan berbeda dengan pemiliknya bahwa perseroan yang dalam arti perseroan terbatas yang kita bahas ini, dia memiliki harta tersendiri yang terpisah dari harta pemiliknya. Perseroan ini memiliki sebagian besar hak dan tanggung jawab seperti yang dimiliki individu. Perseroan atau PT ini dapat membuat dan menandatangani kontrak, meminjam dan meminjamkan uang, menuntut dan dituntut, mempekerjakan karyawan, memiliki aset, dan membayar pajak. Ciri-ciri perseroan terbatas, mendirikan perseroan terbatas, pendirian perseroan terbatas ini memiliki tujuan profit oriented ya, mencari keuntungan. Perseroan terbatas mempunyai fungsi ekonomi serta fungsi komersial. Modal perseroan terbatas ini berasal dari saham atau kumpulan modal dan obligasi. Obligasi ini surat utang ya. Perseroan terbatas dalam bahasa Belanda Namens Vennootschap atau NV adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan ini tercantum di anggaran dasar perusahaan. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pemilik, terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga perusahaan ini memiliki harta kekayaan tersendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen, yang biasanya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas tersebut. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi.
Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapat bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut ya. Jadi kalau pemilik saham itu tergantung dari besar kecilnya keuntungan gitu loh. Kalau perusahaan rugi ya pemilik saham bisa tidak mendapatkan dividen. Sedangkan pemilik obligasi ini mendapatkan keuntungan sesuai dengan modal yang dijanjikan atau modal yang atau bunga yang dijanjikan atau bunga yang disepakati. Syarat umum pendirian PT, adanya fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus. Jadi minimal 2 orang. Fotokopi kartu keluarga penanggung jawab atau direktur, nomor pokok wajib pajak, penanggung jawab ya atau direktur, pas foto penanggung jawab atau direktur ukuran 3x4, 2 lembar berwarna, fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor, ataupun bukti kepemilikan tempat usaha. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika domisili dari PT tersebut di gedung perkantoran. Surat keterangan RT atau RW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan, khususnya di luar Jakarta, dan siap untuk disurvei. Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih. Ini sesuai dengan pasal 7 ayat 1. Aktanya akta notaris berbahasa Indonesia. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan. Ini di pasal 7 ayat 2 dan 3. Akta pendirian PT ini yang merupakan akta notarial ya harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia di pasal 7 ayat 4. Kemudian modal dasar minimal PT itu 50 juta dan modal yang disetorkan atau ditempatkan ini minimal 25% dari modal dasar. Ini ada di pasal 32 dan pasal 33. Minimal ada 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Sesuai dengan pasal 92 ayat 3 dan pasal 108 ayat 3. Pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT PMA, pemilikan modal asing ya. Mekanisme pendiriannya untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat publik atau notaris, yang di dalamnya dicantumkan antara lain dari nama perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, anggaran dasar perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
untuk mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan HAM harus memenuhi syarat sebagai berikut. Usaha dari perseroan terbatas ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akte pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Paling sedikit modal yang ditempatkan atau disetorkan adalah 25% dari modal dasar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya undang-undang mengenai perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95, PT ini harus didaftarkan di pengadilan negeri setempat. Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan sesuai Undang-Undang Wajib Pajak, Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982. Dengan kata lain, tidak perlu lagi didaftarkan ke pengadilan negeri. Dan perkembangan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kewajiban pendaftaran di kantor pendaftaran perusahaan tersebut ditiadakan. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tetap berlaku hanya pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berlaku, pengumuman tersebut merupakan kewajiban direksi PT yang bersangkutan. Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diubah menjadi kewenangan atau kewajiban dari Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tetap berlaku. Hanya pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 berlaku, pengumuman tersebut merupakan kewajiban direksi PT yang bersangkutan. Tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 diubah menjadi kewenangan atau kewajiban Kementerian Hukum dan HAM. Setelah tahap tersebut dilalui, maka perseroan telah sah sebagai badan hukum. Dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri, serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian, dan kekayaan perseroan ini terpisah dari kekayaan pemiliknya. Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akte pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan, dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan pada waktu pendiriannya, merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetorkan merupakan modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Modal bayar itu merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang. Prosedur pendiriannya, pertama, para pendiri datang ke kantor notaris untuk minta dibuatkan akte pendirian PT. Yang disebut akte pendirian itu termasuk di dalamnya ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga dari PT, terbatas dari perseroan terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga sendiri ini dibuat oleh para pendiri sebagai hasil dari musyawarah. Kalau para pendiri merasa tidak mampu untuk membuat anggaran dasar tersebut, dalam hal ini dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan. Karena notaris memiliki bentuk baku dari ADART PT tersebut. Kedua, setelah pembuatan akta pendirian selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Kementerian Hukum dan HAM,
Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Tetapi dalam hal ini, Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian PT ini tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan SK pengesahan akta pendirian PT yang bersangkutan. Ketiga, para pendiri atau salah seorang ataupun kuasanya membawa akta pendirian yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut ke kantor kepanitraan pengadilan negeri setempat yang mewilayahi domisili perseroan terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT. Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta surat dari Panitera Pengadilan Negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian PT tersebut ke kantor percetakan negara yang menerbitkan tambahan berita negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam tambahan berita negara RI, maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum. Struktur permodalan, perseroan mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham perseroan. Termasuk dalam harta kekayaan perseroan terbatas adalah modal yang terdiri dari modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian. Ketentuan modal dasar diatur pada pasal 31 sampai 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Pasal 31 ayat 1, modal dasar paling sedikit 50 juta di pasal 32 ayat 1. Modal yang disanggupkan atau yang ditempatkan diatur pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh di pasal 33 ayat 1. Nomor 3, modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Diatur di pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya di pasal 34 ayat 1. Penyetoran atas modal saham selanjutnya diatur di pasal 34 ayat 2 dan 3. Perubahan atas besarnya jumlah modal perseroan harus mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman. Sesudah itu didaftarkan dan kemudian diumumkan seperti biasa. Masing-masing badan usaha pasti mengantongi sumber modal untuk menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Modal yang didapat perusahaan perseroan terbatas terbagi menjadi 3 bagian, yakni modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetorkan. Modal dasar adalah modal perusahaan perseroan terbatas yang sudah ditentukan dengan seberapa besar perusahaan tersebut. Jadi modal yang dasar yang kita tulis ini akan menentukan skala perusahaan perseroan terbatas. Apakah PT itu dengan skala kecil, sedang, atau skala besar. Modal yang ditempatkan. Biasanya badan usaha terbentuk dari beberapa pihak
yang mana setiap pihak tersebut akan menanamkan modalnya untuk mendirikan perusahaan. Jadi, jenis modal ini akan mengacu pada jumlah modal yang diberikan oleh para pemegang saham perusahaan. Berdasarkan pasal 33 tentang Undang-Undang PT, jumlah modal yang harus ditempatkan adalah minimal 25% dari modal dasar perusahaan. Modal yang disetorkan ya, modal ini adalah sumber keuangan perusahaan perseroan terbatas yang disetorkan oleh para pemilik saham. Jadi ini modal real. Jenis modal ini diklaim sebagai sumber dana yang sangat nyata. Seluruh modal yang harus disetorkan oleh para pemegang saham minimal harus 25% dari modal dasar. Artinya, jumlah modal yang disetorkan nanti harus sama dengan modal yang ditempatkan oleh para pemilik perusahaan. Ditinjau dari hak-hak persero, saham atau sero dapat pula dibagi sebagai berikut. Saham atau sero biasa, sero preferen, dan sero kumulatif preferen. Sero biasa ini sero yang biasanya memperoleh keuntungan atau dividen yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh RUPS. Sedangkan sero preferen ini selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, juga mendapatkan hak lebih dari sero biasa. Sedangkan sero kumulatif preferen ini mempunyai hak lebih dari sero preferen. Bila hak tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, hak lebihnya maksudnya, maka dibayarkan pada tahun berikutnya. Secara garis besar terdapat 6 jenis perseroan terbatas, ada perseroan terbatas terbuka atau TBK, perseroan terbatas tertutup, perseroan terbatas kosong, perseroan terbatas domestik, perseroan terbatas perseorangan yang kita bahas sebelum UTS kemarin, perseroan terbatas asing. Perseroan terbatas terbuka atau TBK atau yang sering kita sebut dengan PT yang go public atau IPO initial public offering, karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat, jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Beberapa contoh perusahaan PT TBK ada PT Bank Sentral Asia TBK, BCA ya, bank-bank BCA itu nggih. PT Telkom Indonesia Persero terbuka TBK, PT Perusahaan Gas Negara Persero terbuka, dan lain-lain. Yang kedua yang PT tertutup. Ini berbanding terbalik dengan PT terbuka atau TBK. PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya. Untuk masyarakat luas, modal yang didapat dari jenis PT ini atau saham-sahamnya ini biasanya dari kalangan tertentu, seperti dari para sahabatnya, keluarga, kerabat, dan lain-lain. Contoh yang ada di Indonesia ada Salim Group, Bakri Group, Sinarmas Group, Lipo Group, dan lain-lain. PT kosong ya. Jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya tetapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Contoh, ada PT Sarana Rekatama Dinamika, PT ASEAN Biskuit, PT Adam Air, PT Semen Kupang, PT Banyur Air, dan lain-lain. Keempat ada PT domestik. Jenis PT yang sudah berdiri
dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. PT Perseroan ini kita bahas kemarin, jenis PT ini seluruh sahamnya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Orang tersebut juga akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan, jadi memiliki kekuasaan tunggal, di mana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS. Jadi dia satu-satunya dewan direksi, satu-satunya dewan komisaris, dan pemilik suara bulat dalam RUPS di PT Perseorangan ini. Dan PT asing, yaitu jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku di dalam negara tersebut. Namun, jika ada orang asing yang perusahaan PT di dalam negeri Indonesia, misalkan, maka perusahaan atau para investor di dalamnya harus mengikuti dan menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam negara Republik Indonesia ini jika dia mendirikannya di dalam Indonesia. Baik, mengenai sekarang pembagian wewenang dalam PT. Di dalam perseroan terbatas, selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah. Juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelola perusahaan ini dapat diserahkan kepada para tenaga ahli. Yang ahli di dalam bidangnya mereka profesional. Struktur organisasi PT terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Di dalam PT, para pemegang saham melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitannya dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Dan apabila terjadi kerugian yang amat besar di atas 50%, maka direksi harus melaporkan kepada para pemegang saham dan pihak ketiga untuk kemudian dirapatkan. Ya. Dan komisaris ini memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak. Di dalam RUPS, rapat umum pemegang saham, semua pemegang saham sebesar atau sekecil apapun sahamnya memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan suaranya. Di dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proksi. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi dan dijalankan. Isi RUPS antara lain pertama, untuk menentukan direksi dan pengangkatan komisaris. Yang kedua, memberhentikan direksi atau komisaris. Ketiga, menetapkan besarnya gaji direksi dan komisaris. 4, mengevaluasi kinerja perusahaan. 5, memutuskan rencana penambahan pengurangan saham perusahaan. 6, menentukan kebijakan perusahaan. 7, mengumumkan pembagian laba atau dividen. Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah karena kewajibannya terbatas, tidak seperti partnership. Pemegang saham sebuah perusahaan
tidak memiliki kewajiban untuk membayar obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya, kehilangan potensial yang terbatas, tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini, mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang berisiko. Tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan. Masa hidup PT ini hampir abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup, dapat melewati atau melebihi dari masa hidup para pemegang sahamnya, pejabatnya, ataupun direkturnya. Ini menyebabkan stabilitas modal dari PT itu lebih stabil, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subjek disolusi dari penyebaran. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada, dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan. Sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kelemahan dari mendirikan PT ini adalah kerumitan perizinan. Ya, mendirikan PT biasa maksudnya ini ya. Kelemahan mendirikan PT ini kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah dan murah. Selain biaya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akte notarial dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antara perorangan juga lebih formal dan terkesan kaku. Hasil-hasil RUPS mendapatkan pengesahan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, hal-hal dari hasil RUPS yang perlu mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah perubahan atas nama perseroan dan atau tempat kedudukan perseroan. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Pertama, perubahan jangka waktu berdirinya perseroan. 2, perubahan besarnya modal dasar. 3, perubahan pengurangan modal ditempatkan dan disetorkan. Dan atau 4, perubahan perseroan dari status tertutup menjadi terbuka. Atau juga sebaliknya. Hasil RUPS cukup didaftarkan yang berkaitan dengan 1, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi. 2, penambahan modal ditempatkan atau disetorkan. Unsur-unsur PT sebagai badan hukum, PT merupakan organisasi yang teratur. Dalam perusahaan perseroan terbatas, juga harus memiliki organisasi perseroan yang di dalamnya terdapat RUPS, direksi, dan komisaris. Struktur ini tercantum di dalam pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketiga komponen ini nantinya akan menggerakkan perusahaan perseroan terbatas. Untuk itu, konsep organisasi ini harus bisa dilakukan dengan baik. Kekayaan tersendiri. Bentuk kekayaan sendiri berupa modal dasar. Hal ini seperti yang tercantum di pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang mana modal dasar ini terdiri dari semua nilai nominal dan kekayaan dalam bentuk lain berupa benda yang bisa bergerak ataupun diam. Kekayaan tersendiri itu nantinya akan menghasilkan konsekuensi yuridis
untuk PT yang erat kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagai debitur atau pihak ketiga, yaitu hanya sebatas kekayaan yang dikantongi oleh perusahaan. PT ini mampu melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai salah satu bentuk badan hukum, maka status perusahaan PT akan menjadi jelas di mata hukum. Hal ini dikarenakan mereka tergolong sebagai subjek hukum. Untuk itu, perusahaan juga berhak dan memiliki wewenang dalam melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan pihak kedua atau pihak ketiga yang diwakilkan oleh direksi. Ketentuan ini seperti yang sudah tercantum di pasal 14 Undang-Undang PT memiliki tujuan sendiri. Sebagai salah satu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan operasional usaha, maka perusahaan PT harus memiliki tujuannya sendiri. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, kita tarik kesimpulan bahwa pengertian perseroan terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha yang sudah dilindungi secara hukum dan modal yang di dalamnya bersumber dari saham atau perhimpunan modal dan obligasi. Terus apa? PT ini memiliki harta yang terpisah dari pemiliknya. Terus apalagi modal dasar PT ini minimal 50 juta ya. Terus modal yang disetorkan atau modal realnya ini atau ditempatkan itu 25% dari modal dasar. Nah, dan terus lagi yang pasti PT ini pasti profit oriented. Itu kesimpulan dari penjelasan saya malam ini tentang perseroan terbatas. Terima kasih. Ya, sekian yang saya sampaikan tentang perseroan terbatas. Mungkin ada yang ditanyakan adik-adik. Monggo. Enggak, Pak, mau tanya aja, Pak. Di pasal 7 itu, Pak, tentang peleburan. Yang dimaksud peleburan itu merger itu, Pak? Imbrank itu loh, Mas. Pemasukan barang. Atau Oh, sahamnya digabungkan. Kalau oh, merger itu kan sesama, misalkan PT dengan PT lain oke. digabungkan itu Oke. merger. Saya kira itu, Pak, seperti itu, Pak. Siap-siap, Pak. Oh iya. Bayangan saya apa merger itu seperti itu, Pak. Siapa? Oh iya. Belum. Merger itu kan kalau sudah jadi PT, Mas Dadang. Oh, siap, Pak. Siap. Iya. Terus yang kedua, Pak. Ini ya namanya Pak ya. Mungkin di antara pemegang saham itu, Pak. Apabila salah satu meninggal dunia, itu bagaimana, Pak? Posisinya Saham kan bisa diwariskan, Mas. Oh, bisa, Pak ya. Iya. Melalui RUPS itu, Pak. Ya, pemiliknya kan ahli warisnya kan nanti diajukan. Oh. Melalui mekanisme RUPS atau bagaimana juga, Pak? Kalau RUPS itu biasanya kita menjual saham atau dalam artian menambah modal itu perlu RUPS. Kalau seperti itu enggak perlu, Pak. Enggak perlu, tinggal didaftarkan aja. Siap, Pak. Makasih, Pak. Nggih, Mas Dadang. Siap. Aktivitasnya sekarang apa, Mas Dadang? Akhir-akhir ini. Ya, ini, Pak. Meriksa, Pak. Dalam meriksa apa, Mas? Saya kan penyidik, Pak. Oh, PPNS. Bukan, Pak. Saya anggota. Polri. Oh, nggih. Di Polda, Mas. Di Polda Jatim. Dalam, Mas, mboten mireng. Di Polda Jatim ya, Mas? Iya, Pak. Di Ditres Narkoba, Pak. Oh, di narkoba, Masya Allah. Berarti Mega Mendung dulu ya, Mas ya? Iya, kejuruannya, Pak. Kejuruannya. Oh, nggih. Soalnya saya kalau dengar ceritanya Bapak PT itu kan dulu kan Krimsus itu kan pernah nangani perusahaan fiktif itu loh, Pak. Nggih. Jadi pemegang saham itu menunjuk satu orang sebagai direktur gitu loh, Pak. Sama komisaris lah. Yang ditunjuk itu bukan qualified orangnya. Tukang sapu-sapu itu loh, Pak.
Oh, biasanya wayang ya Mas Dadang ya. Nah, itu wayang itu, Pak. Saya makanya kalau Oh, Bapak cerita ini saya ingat Krimsus itu pernah nangani itu, Pak. Perusahaan fiktif itu, Pak. Rame kok itu. oh. Nggih. Angkatan tahun berapa dulu Mas Dadang? Oh, saya kalau Jawa Timur saya angkatan 27, Pak. Saya Aibda sekarang, Pak. Waibda. Aibda siapa? Oh, berarti kelahiran tahun 80 berapa Mas dengan? 84, Pak. Siapa? Oh, 84. Oh, nje, nje, nje. Jangan dipra loh, Pak. Nanti saya dipra nanti, Pak. Oh, Aibda ya Mas ya. Ya, Pak. Siapa? Siap. Ibdat. Oh, Aibda, Pak. loh sebentar lagi ya berarti paman ya Mas. Pama toh, Pak? Pama, Pak. Paman, pangkat mentok kalau Pakat Aibda mentok, tuh Pak. Mas. Iya, Pakat. teman-teman seangkatan saya banyak di situ. Mas Suwi itu dulu Oh, dari iya. Brimob itu kan Iya, paman siapa? itu. Siapa? Iya, pangkat mentok dia enggak mau sekolah dia. Oke. Siapa? Siapa? Apa istrinya adik saya itu Ria dulu kan juga komandannya Mas Suwi. Oh iya ya, Pak. Buria, nggih. Siap. Iya, sekarang di Sidoarjo. Mas. Siap, nggih. Siapa? Iya, dulu Oh, apa eh, setelah SIK kan dia sempat ke Babat ya. nggih, setelah PTK, Pak. Iya. Rencana mau sekolah, Mas Dadang. Siapa? Tahun depan, Pak, Januari, Oh, Pak. alhamdulillah ya Nyoba Allah lagi, luar Pak. biasa. Siapa? Nyoba lagi, Pak. Oh, 5 kali, Pak. 5 kali. Siap 5 kali nyoba. Oh, luar Ranking biasa. 10 terus, Pak. Adik saya almarhum Heri itu juga Heri itu angkatan tahun berapa? Kelahiran 80, Mas. Dulu Nggih. di Polda ya meninggal tahun 2007. Yang istrinya PNS itu bukan, Pak? Heri tinggal di Gedangan, Mas. Enggak, Oh, apa istrinya enggak PNS cuma guruan apa guru di MTS itu, MTS Ubel situ, heeh. soalnya kan ada Krimsus itu, Pak, namanya Heri juga, Pak. Heri dulu dari Lantas, Mas. Oh, dari Lantas. Siap, siap, Pak. Nggih. Hmm. Adik saya banyak sudah meninggal. Oh, Heri terus apa? Sepupu saya kemarin Susilo Harjuno itu meninggal. Terus adik kandung saya Koko sama Jamie waktu Juli kemarin Juni 2021 meninggal. oh ini Mas. Siapa, siapa? Nggih. Susilo anu itu dia waktu itu nemani Abah Nur itu loh Mas. PLT Sidoarjo. PLT, PLT ya. Nggih, itu kan beliau juga kena COVID, akhirnya adik saya Nggih. kena COVID juga. Siapa? Masya Allah, nggih. Makanya anu, Pak. Wah, dokter ya, Pak. Jangan-jangan diperan nanti saya, Pak. Boten. Siapa? Dulu ada, saya kehilangan jejak ada teman saya itu apa Mas Didi, enggak tahu sekarang dinas di mana. Itu teman saya di Magister Hukum Wijaya Kusuma. Oh, Didi siapa, Pak? Kelahiran 8 ya Megamendung juga penyidik dulu waktu di Poltekkes penyidik, Mas. Istrinya Didi. Gigi, Mas, dokter Gigi. Dokter gigi, Pak. Nggih, tinggal di Sepanjang. Aduh, siapa? Nggih. Pernah dengar, Pak, pernah dengar. Tapi anu ndak kontak langsung. Mungkin waktu itu pernah di BE. Waktu di BNN pernah ketemu, Pak. Tapi nggak tahu saya. Apa di kampus atau Hmm, ya, nggih, siap. nggih. Nggih, istrinya dokter gigi. Tapi nggak Iya, tahu saya dia mana. anaknya ganteng kok ganteng. Cuma Nggih. sosok sama istrinya. Maksudnya di Susi ganteng sama Didi. Ah, teman saya di Magister Hukum dulu Magister Hukum Wijaya Kusuma waktu itu masih di anu apa Polres Selatan ya depannya. Nggih, siapa? Sebelum jadi Siap. Polsek nggih. Polsek Duku Pakis kan sekarang, Pak. Nggih, siap. Nggih, saya seangkatan dengan waktu itu Kabak Bina Mitranya Kompol Asar Amir. Oh, Pak Azhar Amir. Nggih, Pensiun, Pak. sampun pensiun nggih. Pensiun, pensiun, Pak. Nggih. Terakhir apa Mas Dadang beliau? Eh, sempat satu kantor sama saya di Bitkum kok, Pak. Oh di Karena Bitkom Polda Jatim. nggih, nggak bisa AKBP, Pak, karena kan ya ada sangkutan lah, Pak. Ada perkara. Hmm,
Waktu zamannya Pak Nyoman Koming itu bukan? Saya masuk Pak Nyoman Komin anu Pak. Purna. Pernah, pernah. Oh, inje. Tapi enggak sempat bintang ya Pak Nyoman ya? Kayaknya nggak sempat Pak, ada kendala lah Pak. Oke. Ya, Pak. Bintang itu orang-orang khusus ya. Beliau Ya itu kan. kombesnya lama ya. Ya, jabatan politik Pak kalau bintang itu Pak. Oke. Inje, matur nuwun sakit Mas Dadang. Ya Pak, saya Pak. Inje. Saya yang matur dulu. Ya Pak. Inje. Inje. Absennya nanti di grup ya adik-adik. Kalau ada yang pertanyaan, monggo. Kalau enggak ada, saya tutup. Ampun malam, matur nuwun sangat atas perhatiannya. Sehat selalu, sukses. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Makasih Pak.